Halo teman-teman, aku Nasya. Aku Tasya. Kali ini kita akan bersantai ngebahas buku yang sangat terkenal. Ada yang tahu nggak? Apa tuh? Yaitu buku Rich Dad Poor Dad karya Robert Kiyosaki yang membahas tentang keuangan dan investasi. Nah, siapa sih yang di sini udah membaca buku ini? Tulis di kolom komentar ya. Nah, jadi teman-teman, buku ini tuh kita wajib buat kalian yang mau belajar tentang dunia finansial, investasi, saham, dan properti. Yang dimana buku ini tuh ngajarin kita banyak banget hal-hal penting, ilmu pengetahuan penting tentang finansial. Buat kalian yang cita-citanya mau financial freedom, wajib banget nih baca buku ini. Betul banget tuh. Nah, buku ini tuh membahas tentang Robert Kiyosaki yang memiliki dua sosok ayah, yaitu Rich Dad, seorang ayah dari temannya yang sangat sukses, seorang pembisnis. Lalu Poor Dad, ayah kandungnya, yaitu seorang perguruan tinggi negeri yang ya bisa bilang guru lah. Nah, kali ini kita tuh akan bahas dua pandangan yang berbeda ini nih. Menurut kamu, pandangan berbeda dua ini tuh penting gak sih? Bener banget, Tasya, penting banget sih, soalnya di sini tuh ngajarin banget bahwa mindset itu adalah segalanya. Dimana si Rich Dad ini yang kita sebut sebagai ayah kaya ini selalu mengajarkan kepada anak-anaknya bahwa pendidikan formal itu adalah kunci kesuksesan. Sedangkan si Rich Dad ini atau yang sering kita sebut sebagai ayah kaya di dalam buku ini tuh selalu mengajarkan tentang bagaimana cara fokus kita mengajar keuangan di dunia finansial di Tasya. Nah, benar banget nih, buku ini sangat penting, bukan hanya membahas tentang keuangan, tapi penting juga kita bisa mengakili aset hal yang lain sebagai investasi buat kita. Jadi Tasya, aku tuh suka banget sama kutipan di buku ini, dimana di buku ini tuh disebutin bahwa the rich don't work for money, they make money work for them. Aku tuh suka banget sama buku itu tuh kayak mengubah cara pandang hidup aku tentang uang gitu loh. Ternyata banyak banget orang kaya yang selalu mengembangkan dan meningkatkan aset mereka, sedangkan rakyat menengah ke bawah itu selalu memiliki liabilitas yang dimana mereka tuh menganggap bahwa liabilitas yang mereka punya itu adalah aset, padahal bukan ya Tasya. Itu banget, aku juga sangat setuju sama hal tersebut. Banyak orang yang cuma fokus cari uang tuh buat kerja tetap, nyari uang, padahal yang lebih penting itu gimana uang bisa bekerja buat mereka. Nah, betul banget nih. Aku paling suka bagian di buku ini yang membahas tentang liabilitas dan aset. Kalau menurut kamu, rumah itu investasi atau liabilitas? Menurut aku nih ya, dulu aku mikir tuh rumah tuh sebagai aset ya. Sedangkan kalau pikir sekarang, rumah tuh liabilitas gitu. Kalau nggak dipakai, nggak ditempatin. Jadi sekarang aku jadi belajar dari buku tersebut gitu. Kalau rumah itu liabilitas nggak pakai, ya di mana benar-benar orang kaya tuh ngelihin gajinya buat investasi aset, sedangkan orang-orang menengah, orang bawah itu ngabisin gajinya langsung buat dihabisin, nggak di aset, diinvestasiin dulu. Oh ya, betul banget nih. Jadi kalian teman-teman tuh harus banget punya ilmu pengetahuan tentang dunia finansial, apalagi sehari-hari kita tuh gak jauh dari yang namanya penggunaan uang ya. Kita tuh selalu mengkonsumsi uang setiap harinya. Jadi ternyata orang kaya itu nggak bekerja untuk uang. Buku ini ngajarin kita banyak hal, contohnya kayak melek tentang keuangan. Jadi ternyata yang penting itu bukan seberapa banyak uang yang kita hasilkan, tapi berapa banyak uang yang kita dapat supaya bisa kita simpan dan dijadikan sebagai aset. Ya, aku juga baru tahu ternyata banyak yang orang-orang yang bayar pajak tinggi itu bukan orang kaya, tapi orang menengah yang bayar pajak tinggi itu. Sedangkan orang kaya tuh membayar pajak tinggi itu nggak dibayar lebih mereka bisa memainkan secara legal dan ya bener-bener nggak wow banget sih. Ya sih, setelah baca buku ini ternyata kayaknya nggak semua orang bisa langsung praktekin saran-saran dari Bapak Robert ini ya, terutama tentang investasi, saham ataupun properti. Yang dimana tahap kali ini kalau dipikir-pikir buku ini tuh sangat menarik karena ngajarin kita buat berpikir beda dari biasanya.
Betul banget, ternyata orang kaya sama orang miskin itu sangat berbeda banget mindsetnya. Yang dimana orang miskin itu menghabiskan semua gajinya, halalnya untuk menghabiskan pengeluaran seperti cicilan mobil, uang kartu kredit. Nah, orang kaya itu punya pikiran berbeda dengan hal tersebut. Mereka tuh benar-benar memakainya dengan baik dan menghindari mereka dengan cara stabil. Jadi di buku Robert ini juga bilang bahwa pergumulan keuangan seringkali muncul karena bekerja seumur hidup kepada orang lain. Yang dimana aku tuh setuju banget nih, karena ini tuh bikin orang kaya makin kaya dan orang miskin tuh makin miskin. Dimana kita tuh harus mulai beli aset yang real, jaga pengeluaran supaya tetap stabil, liabilitas, dan mulai membangun aset yang solid. Setuju banget. Kita juga harus bisa investasi aset biar solid kepada kita, biar nggak rendah, mengurangi liabilitas dan mulai membangun aset yang solid sehingga memaknai pasar saham yang sesungguhnya. Betul banget Tasya, apalagi di zaman sekarang yang sulit banget bedain mana cara mengelola keuangan yang baik dan benar. Apalagi di zaman sekarang tuh banyak banget kasus keuangan yang krusial. Dan kita tuh banyak banget rintangan, contohnya rasa takut, rasa ragu, apalagi mekanisme gimana kalau kita gagal mengatasi kemalasan, mengatasi kebiasaan buruk, dan mengatasi kesombongan. Nah, teman-teman, buat cara mengatasi hal tersebut, kita harus atasi hal tersebut dengan mulai mencoba dengan yang baru, yaitu semangat, disiplin, dan berteman dengan yang berkualitas positif ya guys, yang membuat hal yang baik. Nah, iya nggak sih? Iya, bener banget sih. Jadi teman-teman harus banget sih baca buku ini. Kalau menurut Tasya, kamu suka bagian yang mana nih? Menurut aku nih ya, pelajaran dari buku ini yang paling aku suka adalah jangan takut untuk memulai investasi. Gak harus nunggu kaya dulu, gak harus nunggu banyak duit dulu buat investasi. Mulai aja dari yang kecil, karena hal kecil bisa membawa 1% kenaikan, 1% kebaikan. Nah, kalau kamu pelajaran penting yang dari buku ini dapat apa? Nah, kalau aku tuh paling relate sama bagian yang kita tuh jangan sampai kerja seumur hidup untuk orang lain, tapi tanpa ngerti gimana cara bikin uang bekerja untuk kita. Itu kayak it's about creating financial freedom. Wah, dapat banget ya kita berdua bisa mendapatkan hal positif setelah baca buku ini. Oh iya teman-teman, aku ngasih tahu nih part yang paling aku suka di buku ini, yaitu momen ketika udah itu bilang gini, apa kau pikir aku terbuat dari uang? Aku tidak bisa membeli itu. Nah, ini tuh menunjukkan bagaimana pola pikir para miskin itu seringkali membatasi dirinya mereka sendiri. Nah, kalau menurut kamu sesuai nggak sih apa yang aku bilang? Nah, aku tuh beneran setuju banget sama apa yang dikatain Tasya. Dan teman-teman itu harus tahu bahwa sekolah tidak pernah mengajarkan kita cara untuk menjadi kaya. Tapi mungkin saja kamu bisa lulus dengan nilai terbaik, tapi jika tidak tahu cara bagaimana mengelola keuangan, kamu akan tetap hidup dalam kesulitan di dunia. Jangan berharap pendidikan formal akan menyelamatkanmu dari kesulitan. Buku ini adalah panduan awal untuk mengubah cara pandang kita terhadap uang dan kesuksesan finansial. Cobalah baca Rich Dad Poor Dad untuk memahami bagaimana mengubah pola pikir Anda tentang uang. Betul sekali. Nah, udah juga mengingatkan kita bahwa orang miskin itu seringkali terjebak dalam pikiran mereka sendiri, mindset mereka sendiri. Nah, mereka tuh selalu bilang gini, aku tidak bisa membeli hal itu karena mahal, aku bisa melakukan itu, nggak ada waktu, dan lain sebagainya alasannya. Nah, sayangnya mereka tuh menjadi apa yang mereka katakan. Nah, dia sudah juga menjelaskan bahwa ada alasan mengapa mereka tetap miskin, karena mereka tuh selalu terpaku akan pikiran dan perkataan mereka sendiri, yang dimana itu tuh menganggap sebagai sebuah pelarian dari kenyataan. Nah, dia juga punya pandangan yang berbeda dari si Poor Dad. Terus dia tuh selalu bertanya kepada dirinya sendiri, yaitu kenapa aku harus membeli ini, kenapa aku harus melakukan itu, kenapa itu penting buat aku. Nah, ini tuh membuat pertanyaan-pertanyaan tersebut tuh membuka pikiran dia, membuka pikirannya, sehingga kita berpikir dua kali sebelum membeli sesuatu. Jadi penting banget untuk kita menjaga ucapan kita, kebijakan kita, yang mana karena ucapan itu adalah doa ya guys ya. Nah, penting kita untuk selalu berpikir positif dan mencari solusi bukannya alasan.
Mungkin sekian kali ya ngobrol santai tentang buku Rich Dad Poor Dad ini dari kita. Semoga bisa mendapat pelajaran buat kalian dan mengambil hal positifnya. Jangan lupa teman-teman kalian semua like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman kalian semua. And see you. Bye bye.